بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة ختم الرسل الكرام ختم الرسل الكرام المدينة قد حضرنا في المدينة قد حضرنا مجمع القوم الكرام مجمع القوم الكرام بين كتفي علامة بين كتفي
astaghfirullah astaghfirullah fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam astaghfirullah 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 bismillah 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 bismillahissalam bismillahil mu'min bismillahil azizil hakim bismillah 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 bismillahil khaliq bismillahil ghaffar bismillahil wadudil majid bismillah 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 bismillahil basit bismillahil khafid bismillahirrafi'il mu'in bismillah 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 bismillahil muzil bismillahis sami' bismillahil qawiyil matin bismillah 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 ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syaikhul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Zalaul Qatir wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah dan Rasulnya tercurah kepada kita sekalian dan mengangkat derajat kepada kita sedemikian banyaknya dan tingkatan derajatnya sehingga kita semua di sini menjadi kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inni jahidun fi kalami wa fikum. Sesungguhnya aku jahidun, saat aku menulis ini aku masih jahid, aku masih berjuhud dari dunia, aku masih tidak melihat dunia kecuali yang kulihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kalami, dalam setiap perkataanku, wa fikum, dan perkataanku untuk kalian, wa ma fi buyutikum min bidaikum wa amwalikum wa hadayakum. Aku tidak melihat apa-apa dalam tempat rumah-rumahmu
dalam apa yang diberikan Allah kepada kalian, segala harta benda kalian, segala hadiah yang kalian terima, tidaklah aku meliriknya sedikit pun. Tidak ada kepentinganku terhadap masalah-masalah itu. Pama dumtu ala haja, maka selama aku masih dalam sebegitu jahid aku tidak mementingkan dunia nyata ini kecuali Allah. Haja tantafa'una bikalami insyaallah, maka ketahuilah akan banyak sekali manfaat segala perkataanku untuk kalian insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, paham yang lah nek, kenapa jadi sidin berkata demikian? Ada persoalan penting di perkataan beliau itu, bahwa selama ini banyak manusia berkata-kata itu punya kepentingan kepada manusia yang lain. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mencontohkan langsung kepada kita bahwa beliau berkata tidak ada kepentingannya kecuali yang dilihat sidin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam pelajaran Fathur Rabbani, bagaimana beliau mengajarkan melihat Allah di alam semesta, hakikat di kehidupan ini dalam pandangan hakikat. Ibarat satu kabel listrik, satu kabelnya listrik, di dalam kabel itu ada kabel lain, yaitu hakikat. Sudah mengerti kita hakikat. Nah, demikian ketika aku berkata, kata beliau, aku tidak melihat rumah hebat diri kalian. Aku tidak melihat aku berkata kalau karena kalian kaya lalu aku menasihati kalian. Wah, karena ada kepentingan terhadap kekayaan kalian. Aku tidak ada kepentingan itu, dan tidak ada pernah aku lihat semua itu. Aku tidak melihat kantong-kantong kalian. Aku tidak melihat dompet kalian. Aku tidak melihat amwalakum, segala harta benda kalian. Aku tidak melihat kelebihan kalian. Aku hanya berkata karena aku melihat Tuhanku. Maka dengan cara ini jiwaku, dengan keadaan inilah diriku yang sebenarnya, maka akan menjadi bermanfaat kepada manusia. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin bermanfaat, demikian juga penceramah. Nah, penceramah. Nih, untuk penceramah nih. Iyalah, nasihatnya untuk penceramah. Penceramah jangan mencari apa? Kepentingan apapun dunia kepada manusia yang lain. Rajin ke sana kemari, ceramah sana kemari, tapi ada kepentingan. Jangan ada seperti itu. Lakukan hanya semuanya semata-mata karena melihat Allah. Semata-mata karena juhud dari dunia. Wah, ini susahnya bukan main. Kalau ingin perkataanmu menjadi bermanfaat. Contoh tidak bermanfaat lah. Di dunia ini tidak ada yang memberi bekas. Nah, ini pelajaran tauhid. Contoh waktu kecil Anda mungkin tahun-tahun 85 sampai 90 ya. Hampir rata-rata pada umur anak-anak umur 7-10 tahun sampai mungkin 15 tahun di TV itu disodori film, ada 2 film. Film Superman sama film orang main silat. Main silat kah? Kungfu. Nah, kungfu namanya ya, kungfu. Iyalah. Pernah melihat kungfu lah? Main silat no. Tiap hari itu mungkin melihat, kalau di kota lah, tahu di Tamban lah. Sama aja kah? Aku tahu kah? Pertanyaannya, adakah melahirkan dari anda semua ini yang hidupnya pikirannya main kungfu aja terus? Jawabnya tidak ada kan? Artinya TV itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada kita. Hanya menurut ilmu saja itu berpengaruh, sebenarnya tidak berpengaruh. Siapa yang mempengaruhi diri pian? Apakah karena lingkungan pian? Ada orang kota, ada orang kampung. Apakah kelakuan orang kampung itu lebih
bersahaja daripada orang kota atau sebaliknya? Tidak juga tentu. Ada orang kota adabnya buruk benar, ada orang kampung akhlaknya baik, ada juga orang kampung akhlaknya buruk. Kejadian ada orang membunuh orang tua bukan hanya di kota, di kampung pun juga ada. Sebaliknya demikian. Paloi pernah hidup di kampung, pernah hidup di kota. Kelakuan Paloi tetap aja seperti Paloi, tidak berubah, baik ketika dia di kota maupun ketika dia berada di kampung. Maka kehidupan ini tidak bisa mempengaruhinya. Maksudnya apa? Sebuah nasihat yang disampaikan seperti saya menasehati pian hari ini duduk bercerama, maka perkataan saya ini tidak ada manfaatnya jikalau saya menyampaikan ini lahir daripada sifat-sifat duniawi dalam diri saya terhadap diri pian. Misalnya saya ada kepentingan mau dipuji pian, ada kepentingan mau melihat kantong pian karena pian kaya-kaya di sini, lalu saya ceramah. Kebetulan sini sulit banget cari nang kaya lah. Ya kah? Kalau itu alasannya, maka ceramah ini menjadi tidak berarti, sia-sia, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu maksud saya. Sia-sia. Kisahnya saja menasihati orang, secara johir menasihati orang, secara johir baik yang disampaikan, secara johir berilmu yang disampaikan, tapi di sisi Allah tidak berguna sama sekali. Bahkan manfaatnya pun bagi pendengar tidak berguna sama sekali. Seperti tong kosong bunyi nyaring. Insya Allah. Tetapi madama ainul mutakallim, selama pokok inti perkataan seseorang itu disampaikannya bi amaikum wa qomsonikum wa juyubikum, selama perkataan itu disampaikan oleh seseorang bi amaikum, karena sebab kopiah seseorang. Kopiah itu, amamah itu kan kopiah, amaim itu jamak daripada amamah, kopiah atau sorban. Karena ingin dipuji orang, sorban itu kan menggambarkan ingin dipuji orang, atau kopiah itu kan ingin dipuji orang, atau ingin, karena kalau kamu berkata karena ingin dipuji orang, karena kopiah kamu, karena baju itu kemewahan, mencari kemewahan pada diri orang lain, wajuyubikum, baju atau kantong-kantong yang berisi uang, materi. Bahasa Indonesia, bahasa kita di sini amplop lah, ya lah. Menyampaikan nasihat orang ke sana kemari, tapi tujuannya sebenarnya materi. Tujuannya sebenarnya ingin dipuji manusia. Kayak apa itu? La tantafa'una bikalami, maka tidak akan pernah berguna perkataannya itu. Maksudnya tidak akan pernah memberi bekas kepada orang. 1000 yang mendengar, 2000 yang mendengar, apa yang disampaikannya kosong, tidak diingat orang. Pulang ke rumah orang tidak ingat, meskipun dia menyampaikan dengan retorika yang sangat bagus, indah, bersemi, berkilau bagaikan bulan madu, salah lah, indah, tidak berguna aja sini. Madama yatradu ala dukhonikum, bagaimana mengenyam, memasukkan dukhonikum itu kukus atau asap ke dalam sesuatu, hilang kalanya masukkan ya kukus. Paloi BP bekentut dia di dalam botol, dibuka, baunya hilang, sudah tidak ada lagi di botol tuh. Nah, seperti tidak kelihatan apa-apa. Wayat ma'ufikum la tanfa'una bikalamihi, seperti orang makan banyak, badannya tetap aja kecil,
tidak membesar. Iyalah, ada yang makan dikit badannya besar, tidak bermanfaat sama sekali. Bikalamihi yakunu kalamuhu qashran farigon la lubba, bagaikan kulit yang disamak la lubba, yang tidak ada isinya. Hendaklah kulit hewan misalnya apa yang sering disamak orang, biawak misalnya lah, gagah kekar-kar, tapi dalamnya tuh kosong tuh, karena waktu orang menyamak tuh kan dikeluarkan anunya apa, dagingnya, atau disuntik ya kelak, keringnya, kosongnya, kalinya tidak terlihat berat, enggak. Apalagi kalau mainan anak-anak tuh ada biawak kah, ada atau harimau diangkat, ternyata dia tidak berat, tidak berisi. Ka'azomin bila lahmin, bagaikan tulang tanpa daging. Nah, kayak apa tulang tanpa daging? Tulang tanpa daging. Manusia, kalau manusia tulang tanpa daging ya Pak? Hah? Tengkorak namanya. Nah, seperti itu. Miroratan bila halwatin, seperti pahit tanpa manis. Wah, pahit tanpa manis itu kayak Pak? Pahit tanpa manis kayak apa, Bib? Kon, pahit tanpa manis. Kalau kopi itulah diminum ditambahi gula sedikit-sedikit ya lah, ada manis-manisnya, enak, lezat ya rasanya lah. Ada pahitnya, wow, hitam manis katanya ya lah. Nah, hitam manis, bila hitam manis pasti bisa suka orang, tapi kalau hitam aja tanpa manis bah pahit benar tak. Suratan bila makna, gambar yang tidak bermakna ya sendiri. Nah, jadi seperti gambar yang tidak memiliki makna. Itulah perkataan yang di dalam perkataan tuh memiliki kasat tujuan hati karena dunia. Kalamut tomi, itulah kalam orang tamak dengan dunia, orang yang rakus dengan dunia. Layak lumin darhana wa mudahana, yang tidaklah sunyi daripada kepentingan dan yang menjijikkan. La yumkinuhul muhaqqaqah, yang tidak memiliki sedikit pun kebenaran di dalamnya, meskipun yang dikatakannya benar tapi tidak didengarkan orang. Api situ ada api aja, misalnya nih lah, ada api situ, benar apinya ada, apinya memang menyala, tapi orang masing-masing tidak tahu menau, tenang-tenang aja orang dengar. Nah, Allahu Akbar aja, bagus suaranya, enak didengar, tapi tidak ada yang datangnya orang. Apa kabar? Beb, sunyi. Maka itu adalah pekerjaan sia-sia, pahalanya tidak ada di sisi Allah, tidak mengangkat derajatnya. Allah makin benci kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini jahid, maka saat ini aku sedang jahid untuk menyampaikan risalah ini kepada kalian. Terakhir kisah Paloi. Nah, kisah Paloi. Paloi ini Bipai disuruh ibunya Bipai, disuruh mamanya Bipai membuang kucing. Sudah berapa kali juga kucing ini dibuang sudah? Datang lagi. Ada lah pernah kayak itulah. Jadi jar mamanya nyata ya dibuang di daerah situnya, bisa pulang, bisa balik lagi, kembali lagi nya. Coba buang kucing ke sana, ke hutan sana kah, tuh ujung benua, ujung kampung kah, bawah situ. Oh betul juga mamanya jar Paloi lah. Ini sia-sia terus sih mamanya pekerjaan, nggak ada yang beresnya. Buang kucing aja nggak bisa Paloi ini. Udah tuh buang ke hutan, sudah buang aja ke hutan, bawa kucing dalam mano, dalam apa? Dalam bakul, dalam kresek bakul, bawa Bipai. Sekali dibawa ke hutan tuh sudah masuk di hutan, jauh kan dari kampung masuk. Pulang aja Paloi. Dah, rupanya Bipai sasat Paloi ini. Mbah meletakkan kucing tetel, pulangan mulai selesai sasat Paloi ini di hutan.
Paksa dipanggil kucing itu tapi nama kucingnya nih nya aja balik. Datang bibe kucingnya ngeong aja. Antarakan publik coba pulang aja Pak. Antarakan kucing sampai ke rumah. Jadi jer mamanya balik. Kenapa? Jadi kembali lagi nih jer mamanya balik. Iya jer mae tadi membuang kucing cuma ulun sasar pulang. Paksa ulun ulun panggil kucing nih antarakan ke rumah. Sia-sia kan ada. Nah, sia-sialah itu maksud saya Abdul Qadir Al-Jailani. Ingat akan kucing aja ingat nasihat saya Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi